mendengarkan podcast ini. Satu hal yang mutlak, kita harus dapat memahami dan menghayati tragisnya hidup. Kapan seseorang bisa menghayati tragisnya hidup? Yang pertama pada waktu mengalami penderitaan. Penderitaan jasmani, fisik maupun penderitaan batin. Seperti misalnya sakit tidak tersembuhkan, jatuh miskin, dikhianati orang yang dicintai, kehilangan orang yang kita cintai, segala bentuk penderitaan. Hidup di satu tempat di mana terjadi peperangan, orang bisa menghayati tragisnya hidup. Yang kedua, melihat penderitaan orang lain, khususnya orang-orang yang memiliki hubungan emosi dengan kita. Sahabat, keluarga, saudara. Tetapi kalau orang tidak mengalami penderitaan sendiri, seringkali juga kurang empati, saudaraku. Yang ketiga, kapan seseorang bisa memahami dan menghayati tragisnya hidup? Ketika ada di ujung maut, ketika hendak mengembuskan nafas, ia baru bisa mengerti dengan sempurna bahwa semua yang diusahakan, dinikmati dan dimiliki harus dilepaskan. Orang-orang yang dicintai dan mencintai dirinya harus ditinggalkan. Logikanya, saudaraku, orang akan mengalami perasaan yang tragis. Yang keempat, kapan orang bisa mengerti dan menghayati tragisnya hidup? Ini bagian saya, yaitu ketika saudara memahami kebenaran. Saudara mengerti Allah yang baik tidak menciptakan manusia seperti ini, tidak menciptakan dunia seperti ini. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, lalu lahir seorang sosok anak manusia bernama Erastus, ia pasti tidak berantakan seperti ini. Pasti Erastus yang agung, yang mulia. Kita bersyukur Erastus ini mengenal kebenaran dan sedang dalam proses kesembuhan atau pemulihan. Dunia ini tragis. Dunia seperti yang kita saksikan dan kita huni, ini bukanlah dunia yang Tuhan kehendaki. Jadi pada waktu kita menderita, kita melihat orang menderita di ujung maut dan mengenal kebenaran, orang bisa menghayati tragisnya hidup. Ketragisan sampai tingkat fatal. Mengapa kita harus memahami dan menghayati tragisnya hidup? Satu, penghayatan terhadap tragisnya hidup itu berpotensi kita untuk melepaskan diri dari kesenangan dunia, dari keterikatan dunia. Ini berarti potensi untuk menjadi mempelai bagi Kristus. Orang yang terikat dengan kesenangan dunia, yang kebahagiaannya masih dipengaruhi oleh materi dan dunia ini, itu berarti bersahabat dengan dunia. Dan orang yang bersahabat dengan dunia, itu orang yang menjadikan dirinya musuh Allah. Dua, orang yang menghayati tragisnya hidup berpotensi meninggalkan dosa. Dosa bukan hanya segala perbuatan yang melanggar moral, yang dipandang orang sebagai moral umum, tetapi meninggalkan segala sesuatu yang dapat mendukakan hati Tuhan. Kalau dulu kita minta ampun kepada Tuhan, kita masih berorientasi pada dosa yang kita lakukan, yang kita sesali. Tetapi nanti kita akan bertumbuh terus, sehingga ketika kita minta ampun kepada Tuhan,
orientasi kita pada perasaan Tuhan yang kita dukakan. Dan itu akan membuat kita juga sangat berduka. Tidak ada yang dapat menyambut kita di dalam kerajaannya kecuali Tuhan. Dan kita menjauhkan diri dari tindakan yang bisa mendukakan hati Tuhan. Orang yang mendukakan hati Tuhan tidak akan bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, penghayatan terhadap tragisnya hidup berpotensi kita dapat melayani sesama dengan empati yang benar, empati yang proporsional. Di sini kita bisa menerapkan firman, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Orang-orang yang melewati hari-hari penuh penderitaan di masa lampau dan sekarang dijamah Tuhan, diproses Tuhan terus menuju kesempurnaan dan melayani pekerjaannya, akan melayani dengan hati Tuhan. Tidak ada maksud lain, tidak ada vested interest, tapi tulus sungguh-sungguh mau supaya orang-orang yang dilayani suatu hari bisa dipindahkan dari dunia yang tragis ini ke negeri di mana tidak ada ketragisan. Jadi motivasi pelayanannya pun benar. Kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Kalau cara aku mengasihi diriku salah, maka cara aku mengasihi orang lain juga keliru. Ada orang-orang yang mengasihi diri dengan memuaskan dengan berbagai sarana seperti rumah, mobil, perhiasan, kehormatan, dan lain sebagainya. Dia mengasihi diri secara salah. Maka ketika dia melayani orang lain, dia juga berusaha orang memiliki berkat-berkat jasmani tersebut. Nah, kita bisa mengerti pendeta-pendeta yang teologianya kemakmuran. Itu orang-orang yang tidak mengasihi orang lain secara benar. Memang kelihatannya baik mengusahakan orang lain diberkati di bumi, tapi tidak sungguh-sungguh mau mengentaskan manusia untuk masuk dunia di mana tidak ada ketragisan. Kalau hanya melayani di bumi supaya orang diberkati Tuhan, bumi ini bumi yang tragis. Jadi orang yang mengajarkan teologi kemakmuran itu orang yang belum mengenal kebenaran Injil. Dengan menghayati tragisnya hidup, maka kita dapat menghayati kekekalan. Ada kerinduan yang kuat untuk memiliki dunia lain. Tetapi kalau orang tidak menghayati tragisnya hidup, dia berpikir seakan-akan hanya bumi ini ada kehidupan. Dia pasti berusaha untuk mengembangkan, membuat berbunga-bunga, mengelaborasi hidup ini seindah-indahnya, seceria-cerianya. Padahal seindah, seceria apapun hidup akan berakhir tragis. Orang yang menghayati tragisnya hidup berpotensi mengenal kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus itu ekstrim sekali, saudara. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mau ikut aku dengan cara ini? Kamu bukan berasal dari dunia ini, asal ada makanan, pakaian cukup. Semua ini sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak menghayati tragisnya hidup. Nah, ini ringkasan yang saya sudah sampaikan dalam banyak kesempatan, yang nanti kembali butir per butir bisa saya jelaskan. Sekarang kita membuka Matius pasal 11 ayat 27, melanjutkan pemahaman ini, melanjutkan kebenaran yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di tempat yang sama. Matius 11 ayat 27.
Matius 11 ayat yang ke-27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya sangat tergores oleh satu fakta atau hal yang sangat menggores yang bisa mengejutkan mengenai keberadaan Allah anak yang dihentikan keberadaannya oleh Bapa, dikosongkan, dibunuh, dimatikan. Nah, untuk itu kita melihat dulu di sini, saudaraku, penjelasan ini. Allah ini Elohim, saudaraku. Bagi bangsa Israel, mereka mengenal Elohim itu esa, dalam arti satu, tunggal. Memang di Alkitab dikatakan, aku Allah yang esa. Esa itu ekat. Tetapi intinya, saudara, saya beritahu, ekat itu bukan berarti satu, tapi kesatuan. Aku Allah yang ekat, yang esa. Ekat ini artinya kesatuan atau satu-satunya, bukan satu dalam arti tunggal. Kalau Alkitab berkata, maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, itu di kitab Kejadian. Maka mereka menjadi satu daging. Kata satu itu ekat. Mereka menjadi satu. Nah, begini. Sedangkan satu dalam arti tunggal itu sebenarnya yakit. Tuhan berkata kepada Abraham, berikan anakmu yang tunggal, yang satu itu, yakit. Jadi kalau bicara mengenai Allah yang esa, itu tidak boleh dipahami sebagai satu dalam arti tunggal. Ini dalam konteks Kristen ya, saudara. Dalam konteks agama samawi seperti agama Israel, agama Yudaism, esa buat mereka itu berarti satu dalam jumlah. Itu tidak sama dengan pengertian kita. Bangsa Israel tidak bisa disalahkan karena mereka belum tahu dan juga tidak perlu tahu pada zaman perjanjian lama. Tapi ketika masuk perjanjian baru, mereka harus memahami bahwa di dalam kata ekat itu ada kejamakan Bapa dan anak. Elohim ini artinya, him ini jamak, child itu satu, children itu banyak. Kalau L dalam arti tunggal itu begini, ini L saja. Tapi kalau ada tambahan Elohim, ini berarti jamak. Nah, tadi kita membaca ayat 27, dibaca ulang. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sekarang disingkapkan bahwa di dalam Elohim itu ada Bapa dan anak. Kalau sudah tanya, Pak, di mana Roh Kudus? Roh Kudus itu roh Bapa, roh Allah. Tentu saja di perjanjian baru tidak bisa menggunakan kata Allah dalam arti Elohim, karena Elohim itu jamak. Karena anak sudah menjadi Yesus. Anak sudah menjadi Yesus, Yeshua HaMashiach. Jadi maka Bapa ini rohnya disebut roh Theos. Tidak menggunakan roh Elohim, karena Elohim artinya jamak. Yesus sudah turun jadi anak, sudah jadi manusia. Nah, orang percaya diberi anugerah untuk mengenal ini, luar biasa, saudara, untuk mengenal ini, mengenal Bapa dan anak. Nah, anak itu siapa? Tentu buku Tritunggal itu kan tebal, saudara. Saya tidak bisa menjelaskan semua dalam waktu singkat. Saudara harus tahu bahwa anak itu yang di dalam Injil Yohanes pasal 1, ya, Yohanes
pasal 1 ayat yang ketiga. Coba dibaca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam kitab Kolose dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Theos, diciptakan Bapa, melalui anaknya. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik di bumi maupun di surga. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu selalu melalui logos ini. Ini kalau dalam bahasa Ibrani hokmah. Hokmah. Hikmat atau kecerdasan. Hikmat atau kecerdasan. Jadi Tuhan Yesus itu hikmat atau kecerdasan Allah yang menjadi pribadi Allah anak. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak memiliki kuasa atau kemuliaan. Alkitab jelas mengatakan bahwa kemuliaan yang dimiliki Tuhan Yesus dari Bapa. Kemuliaan yang kau berikan padaku sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus ini pencipta. Tapi ingat, tanpa Bapa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus ini pemerintah. Dia menjadi Adonai, Tuhan. Maka pemerintahan Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebelum menjadi manusia, Tuhan Yesus memerintah. Yang muncul menghadapi Abraham itu Tuhan Yesus, Allah anak. Karena Allah Bapa Theos tidak kelihatan, roh adanya. Tapi yang tampil itu Tuhan Yesus. Maka dikatakan di Alkitab, Abraham berdiri di hadapan Yahweh, Abraham berdialog dengan Yahweh. Siapa Yahweh itu, saudaraku? Yahweh ini adalah Elohim, yang di dalamnya ada Bapa dan Anak. Nah, ini uniknya, saudara. Kalau kata Elohim ini, saudara perhatikan terus, nanti saudara mengerti maksud saya. Saudara meleng masuk balik nggak ngerti. Jadi Elohim ini kata juga digunakan untuk Allah agama lain. Kalau di Alkitab dikatakan Allah agama lain, Allah orang kafir, sebutan juga Elohim. Jadi ini bukan milik orang Israel kata ini. Nah, kalau untuk orang kafir, Elohim ini jamak kan, saudara? Ada banyak dewanya, Milkom, Moloch, Asera, Asitoret, Dagon, Baal, dan lain-lain. Tetapi kalau untuk Israel, ini namanya Yahweh. Nah, kalau saudara membaca Alkitab, saudara menemukan Abraham berhadapan dengan Yahweh, berdialog dengan Yahweh. Ini Allah anak. Allah anak yang mewakili Elohim. Elohim ini lembaga ilahi. Di dalamnya ada Bapa dan Anak. Roh Kudus di mana, Pak? Roh Kudusnya di sini. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Tritunggal atau Dwitunggal, Pak? Tritunggal. Ditinjau dari satu aspek. Dwitunggal ditinjau dari aspek yang lain. Bapa dan Anak di surga yang berurusan dengan manusia, rohnya Bapa. Roh Allah atau Roh Kudus. Ia juga punya pikiran, perasaan, kehendak karena mewakili Bapa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi yang memerintah jagat raya waktu Tuhan Yesus. Kalau Abraham berhadapan dengan Yahweh, itu Allah anak yang menjadi utusan Bapa. Maka Tuhan Yesus juga menampakkan diri dalam bentuk malak Yahweh. Malak Yahweh itu malaikat Yahweh. Kalau malaikat pada umumnya tidak mau disembah dan tidak pernah berbicara atas namanya. Tapi kalau malak Yahweh
yang adalah personifikasi dari Yesus, yang adalah personifikasi dari Tuhan Yesus, dari Allah Anak, dia mau disembah, juga berbicara atas namanya sendiri. Atas namanya sendiri. Aku akan membuat keturunanmu, ini Malak Yahweh. Tuhan Yesus juga menampilkan diri, Allah Anak juga menampilkan diri dengan nama Panglima Bala Tentara. Itu yang berhadapan dengan Yosua, dengan Manoah. Ya. Itu Tuhan Yesus juga, saudara. Jadi Logos ini, Allah Anak ini kepercayaan Bapa. Maka dikatakan dalam firman tadi, segala sesuatu diserahkan kepadanya. Harus mengenal betapa hebat Tuhan Yesus itu sebenarnya. Dia menciptakan langit dan bumi, dia memerintah, kepercayaan Bapa. Kuasa itu bukan dari Tuhan Yesus. Kemuliaan itu bukan milik Tuhan Yesus, itu milik Bapa. Yang diberikan kepada putranya, dipercayakan kepada putranya. Jadi kalau Tuhan Yesus tampil lalu menggunakan nama Yahweh, menggunakan nama ini, bisa dimengerti karena Tuhan Yesus mewakili Bapa juga. Malak itu, Malak Yahweh, Malak itu utusan. Dan Yesus memang juga utusan, saudara. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara intinya begini. Bahwa ini yang paling menggores. Bapa di surga menghentikan keberadaan Allah Anak itu. Menghentikan keberadaannya. Filipi pasal 2 ayat 5. Coba kita baca dulu. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Dikosongkan. Kenosis. Dikosongkan. Luar biasa. Dikosongkan. Menghentikan keberadaan Allah Anak itu. Dikosongkan. Kalau saudara mau menjadi roh atau jiwa saja, dibunuh dulu. Seseorang kalau mau menjadi jiwa roh saja, itu dibunuh. Atau mati. Mati itu bagian hidup kita ditiadakan. Dikubur, saudaraku. Tapi jiwa rohnya kekal. Jiwa roh manusia ini sadar. Bukan gak sadar. Nanti di hari kebangkitan diberi tubuh kemuliaan. Tubuh kebangkitan maksudnya hidup lagi. Tetapi Tuhan Yesus itu lebih dari hanya dibunuh. Istilah ini mengerikan tapi bagus. Dibunuh atau dimatikan. Dan dihilangkan kesadarannya. Starting from zero. Kalau Anda punya komputer di shutdown, jebret, mati. Begitu dinyalakan, programnya masih utuh. Tapi Tuhan Yesus di shutdown, jebret, dinyalakan, hilang semua programnya. Dikosongkan. Dia starting from zero, jadi bayi yang hilang semua kesadarannya. Ini luar biasa. Dan ini menunjukkan tragisnya Allah Anak itu. Karena tragisnya manusia. Ketragisan kejatuhan manusia dalam dosa harus dilawan, diimbangi dengan tragisnya kehidupan anak Allah yang dikosongkan, saudara. Kenapa tadi saya menjelaskan mengenai Bapa Anak? Saya menjelaskan kepada saudara mengenai bahwa dia pencipta, kepala pemerintahan, kepercayaan Bapa. Dia bisa mewakili Elohim, punya nama Yahweh. Supaya saudara bisa menghayati betapa tragisnya ketika ia dikosongkan, dianggap seakan-akan
tidak pernah ada. Maksud saya mengatakan ini adalah supaya saudara tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu demi rencana Bapa digenapi. Bapa menghembuskan rohnya. Anak menciptakan Adam. Adam ini mestinya bisa menjadi corpus delicti, taat dan hormat kepada Bapa, sehingga kehidupannya menjadi bukti kesalahan Lucifer. Bapak bisa berkata, Lucifer, kamu salah. Pembuktiannya ini, Adam. Kau mestinya jadi makhluk seperti ini yang taat dan hormat kepadaku. Tetapi Adam gagal. Dan tidak ada yang bisa menggantikan Adam kecuali Allah anak. Ia harus disiadon, dikosongkan, dianggap tidak pernah ada untuk menjadi manusia Adam terakhir atau Adam kedua. Supaya dia menang. Setelah menang, iblis bisa dikalahkan, maka manusia bisa dibeli. Manusia bisa dibeli. Dengan manusia bisa dibeli, manusia bisa menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus bisa dimeteraikan kepada manusia supaya Roh Kudus itu menuntun manusia kepada segala kebenaran. Hanya dengan cara ini manusia dapat kembali sesuai rancangan Bapa semula. Roh Kudus menuntun. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, taat sampai mati, dan oleh kebangkitannya menunjukkan ketaatannya sampai mati di kayu salib itu, dia tidak bisa beli manusia. Dia tidak bisa memeteraikan dengan Roh Kudus. Manusia tidak bisa menjadi bait Roh Kudus. Manusia tidak bisa dimuridkan. Manusia tidak bisa dikembalikan ke rancangan semula. Berarti satu kegagalan. Tuhan Yesus menjadi corpus delicti. Tetapi tidak cukup hanya satu. Harus ada jumlah bilangan yang genap. Orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Maka seperti Tuhan Yesus tidak menyayangkan nyawa, dikosongkan. Maka Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidup bersama juga sama seperti ini, menaruh pikiran dan perasaan dalam Yesus. Tidak menyayangkan nyawa, supaya orang percaya menjadi sempurna dan layak nanti mewarisi langit baru, bumi baru. Satu dunia yang Allah kehendaki sempurna, tidak tragis seperti dunia ini. Kalau bangsa Israel fokusnya masih dunia. Jadi kita melihat kalau pemberitaan firman di dalam gereja masih orientasinya berkat jasmani, dia tidak mengerti kebenaran. Saudara dan saya, orang-orang yang dipilih Tuhan, luar biasa mengenal anak ini. Allah anak yang turun ke bumi menjadi Yeshua HaMashiach, Yesus. Dalam doanya Tuhan Yesus berkata, Engkau dalam aku, Bapa aku dalam engkau, dan mereka di dalam kita. Ini luar biasa. Oleh sebab itu orientasi berpikir saudara harus diubah. Makanya saya tadi memulai dengan satu ikhtisar, summary atau ringkasan yang telah saya sampaikan terdahulu. Hal memahami tragisnya hidup ini harus merupakan sesuatu yang mutlak. Sebab tidak bisa menyelesaikan tragisnya hidup tanpa Allah anak menjadi manusia. Ini tragis yang luar biasa. Dari penguasa hebat dengan segala kemuliaan dianggap tidak pernah ada. Disyadon. Nah kalau saudara ikut Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus, kita ikut Tuhan Yesus, tidak bisa, tidak boleh hidup wajar. Kita harus ikuti jejaknya dan cara hidupnya, saudaraku. Saudara mengerti maksud saya? Makanya setelah saya mengerti kebenaran ini, aduh,
Saya jadi menyesal punya gereja besar. Kenapa? Belum tentu semua orang yang datang ke gereja, yang oleh karenanya kita sewa gedung begini mahal, membuat hidup saya terseok-seok, capek saudaraku. Belum tentu mau diajak sempurna, terbang ke langit baru, bumi baru. Nah, kita ngurusin orang-orang yang hanya mau menjadi orang beragama, di dunia diberkati, itu beragama, Pak. Agama membuat hidupmu nyaman. Agama memberi kontribusi dalam hidupmu di bumi. Agama memberi hidup. Tetapi kekristenan mengambil hidupmu, merampas hidup saudara. Siapa yang mau? Tetapi ini berita penting untuk seluruh dunia. Sebab gereja dan banyak pembicara, banyak yang tidak tahu apa yang diajarkan oleh Injil. Dan maksud Injil itu diadakan, saudaraku. Tidak heran kalau mereka pungut ayat-ayat Alkitab perjanjian lama dan memahaminya dengan pikiran duniawi. Tidak jauh beda dengan para motivator yang berceramah. Sedangkan kekristenan itu luar biasa begini. Kekristenan menggiring orang percaya untuk melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya, saudara sudah melakukan kehendak Bapak belum? Tuh, nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban. Saya tanya di sini saja. Saudara sudah melakukan kehendak Bapak belum? Ini jelas, tembok. Nggak menjawab. Nah, ini bukan tembok. Kenapa tidak menjawab? Berarti saudara belum berjuang sungguh-sungguh. Saudara Kristen itu memang untuk itu. Saudara jadi orang percaya itu bukan hanya percaya Yesus juru selamat. Percaya itu berarti mengikut jejaknya. Dan kesempatan mahal ini tidak boleh disia-siakan, saudaraku. Ini mahal kesempatan ini. Saya mengajak semua jemaat Tuhan dan khususnya para pengurus gereja. Ayo kita sungguh-sungguh di sini. Jangan hanya jadi orang baik, tapi jadi orang yang sempurna. Corpus delicti. Kita jadi corpus delicti. Nih. Orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Yang bila jumlahnya cukup atau genap, maka Tuhan Yesus akan datang mengakhiri sejarah dunia. Nah, ada seorang bertanya kepada saya, dia tanya, Pak, kenapa jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawanya harus genap? Mestinya dulu Adam, tapi Adam gagal, Tuhan Yesus menggantikan. Tapi tugas manusia ini belum selesai, anak cucunya harus menggantikan. Selama 6.000 tahun, saudaraku, ya, di zaman kita. Jadi 4.000 tahun setelah Adam ini, saudaraku sekalian, Tuhan Yesus datang. 4.000 tahun. Kira-kira berapa ya yang dibutuhkan? Saya tidak tahu. Lalu pertanyaan, kenapa harus jumlahnya genap? Sebab ini pemerintahan. Nanti orang-orang itu akan mewarisi janji-janji Bapa bersama Tuhan Yesus. Roma 8:17. Tuhan Yesus berkata, Bapa menunjukkan kepadaku hal-hal yang besar, tetapi akan menunjukkan lagi hal yang lebih besar. Apa itu? Pelantikan yang mulia menjadi raja dari segala raja, dan jumlah yang cukup untuk para hulu balang dan pemerintahan dalam kerajaan surga, yaitu orang-orang yang sudah rela kehilangan nyawa, kehilangan kesenangan hidup di bumi ini dan melayani Tuhan, berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela dan meneladani Tuhan Yesus. Jumlahnya harus genap karena pemerintahan akan dibangun. Dan itu fair sekali. Kalau Tuhan Yesus memerintah sebelum dunia dijadikan, maaf ya, Allah anak ini belum terbukti setia kepada Bapa atau tidak. Lucifer terbukti salah, Allah anak belum. Dia harus diorientasikan jadi manusia juga. Dan terbukti jadi anak yang taat. Maka dia layak menerima mahkota.
anak domba Allah itu layak menerima mahkota. Dia membuktikan. Saudara juga layak dimuliakan bersama Tuhan Yesus kalau setia sampai mati. Tidak terikat dunia ini. Nah, kalau orang tidak menghayati tragisnya hidup, dia mencintai dunia. Tidak menghayati tragisnya hidup. Seperti yang tadi saya katakan, dia tidak rela meninggalkan kesenangan dunia. Dia tidak rela meninggalkan dosa. Kalaupun dia melayani, jadi pendeta, jadi aktivis, tidak punya empati yang sungguh untuk menggiring orang keluar dari dunia ini menuju langit baru, bumi baru, di mana tidak ada tragisnya hidup. Saudara mengerti yang saya maksud? Saudara paham yang saya maksud? Apa yang saya katakan ini bukan karena saya orang sakit jiwa atau terobsesi apa ya Pak Eras ini. Saya nggak terobsesi apa-apa, kecuali kebenaran firman ini luar biasa. Sebab kalau hanya mau hidup nyaman, ini momentum saya nyaman. Bukan sok. Kalau saya tidak memahami kebenaran ini, saya mencari nyamannya hidup. Saya nggak mau capek-capek begini, saudara. Sudah begini jadi omelin. Tapi saya tidak peduli, karena saya tahu rumahku bukan di bumi. Saya tahu kenyamananku bukan di sini. Aku menyongsong kedatangan Tuhan yang akan memerintah di langit baru, bumi baru. Nah, ini kan orang-orang gila yang berani masuk ke sini. Artinya orang-orang yang sudah tidak waras di mata manusia. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara bahwa paling membahayakan dalam hidup kita adalah kewajaran hidup. Jelas kalau namanya judi, narkoba, perjinan, percabulan, pembunuhan itu jahat. Tapi kewajaran hidup itu dianggap nyaman, nggak salah. Kita beragama, berbudi pekerti baik, kita juga nyumbang gereja, wajar. Tapi Anda tidak tahu bahwa Tuhan memanggil Anda bukan untuk wajar, tapi untuk ikut Yesus dan hidup seperti Dia pernah hidup. Mungkin di sini juga ada orang yang masih sembarangan hidup. Hidup dalam dosa. Hidup dalam percintaan dunia. Saya ingatkan saudara, kalau saudara tidak bertobat, saudara binasa. Saya nggak jahat, Pak. Saudara dipanggil bukan untuk baik, bukan untuk menjadi orang tidak jahat, tapi menjadi seperti Yesus. Ini Injil yang benar. Di pengadilan tahtanya diam 1000 bahasa, sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekam di dalam hadirat Tuhan, kemuliaannya melingkupi semua. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji lika-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka, ungkap tindak manusia, baik yang baik dan yang durjana. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, musnah, tiada kenangan. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap,
musnah tiada kenangan. Hidup ini pilihan, saudara. Dan sekaligus di dalam pilihan itu ada perjuangan bagi yang memilih benar. Yang tidak memilih benar pun ada perjuangan, tapi perjuangan untuk dunia. Yang nanti kalau di ujung maut dia tahu bahwa semua yang diperjuangkan harus dilepaskan, dia tahu betapa tragisnya. Dia akan minta balik ke dunia dan mengulangi menata hidup. Tetapi terlambat, saudaraku. Ini bukan menakut-nakuti saudara. Maka tadi saya katakan kita sudah bisa menghimpun jemaat sekian banyak, bisa 9.000 ini. Wah, ini capek, saudara. Karena belum tentu semua mau menjadi orang yang rela kehilangan nyawa dan menginginkan langit baru, bumi baru. Makanya saya beritahu kepada saudara, hidup ini tragis. Hidup ini tragis. Anda mau berharap apa? Saya mengatakan dengan tegas bahwa menghayati tragisnya hidup ini mutlak. Saya tahu bahwa khotbah seperti ini hampir tidak ditemukan. Bahkan selama saya jadi pendeta juga nggak menemukan khotbah seperti ini. Loh, di gereja kok suruh menghayati tragisnya hidup loh. Loh kan justru mesti senang-senang kan. Yang kita pahami selama ini kan, sekarang saya sudah bebas, senanglah, giranglah. Tapi kok malah kita suruh menghayati tragisnya hidup. Sebab hanya dengan demikian saudara bisa mengerti yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini banyak gereja sudah menyimpang. Saya tidak menunjukkan perkataan ini untuk gereja A atau gereja B loh. Yang saya pahami bahwa banyak gereja sudah menyimpang. Kalau ngomong lebih jujur, sedikit sekali, hampir tidak ada gereja yang mengajarkan apa yang murni diajarkan Tuhan Yesus. Bisa nggak laku gereja itu? Siapa orang yang mau susah? Di dunia ini kan mau senang. Tetapi saudara bersyukur mendengar kebenaran ini. Ini yang menyelamatkan saudara. Di pengadilan tatanya, diam 1000 bahasa. Sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekat di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaannya melingkupi semua. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji lika-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka, ungkap tindak manusia baik, yang baik dan yang bencana. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, musnah tiada kenangan. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, musnah tiada kenangan.
Katakan terdengar pilu, terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan. Hanya gemetar dia kesempatan, anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, musnah tiada kenangan. Saudara nyanyikan, terdengar pilu, terdengar. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, tiada kenangan. Semua lenyap, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Semua lenyap, saudaraku sekalian. Musnah tiada kenangan. Bapak, Ibu, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk menghayati betapa tragisnya ketika anak harus dikosongkan, disyadon, lalu seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya. Nggak kepikirkan betapa dahsyatnya ini, maka saya katakan ini paling menggores jiwa saya. Dianggap tidak pernah ada. Dibunuh, dimatikan. Lalu starting from zero, dari nol. Ini luar biasa loh saudaraku. Saya kadang-kadang ya saudaraku, kalau lagi capek gitu, saya berpikir, Tuhan kalau Engkau segera datang, Engkau datang. Ini orang-orang yang sombong itu ya, baru tahu dia nothing. Dia mau cantik, dia mau kaya, dia mau ganteng, dia mau berpendidikan tinggi, nothing. Nah kadang-kadang orang kaya aja enggak tapi sombong. Cantik, ganteng saja enggak tapi belagu. Berpendidikan tinggi pun enggak tapi sombong. Saya hampir punya semua loh saudaraku. Cuma satu, gantengnya cuma bagi istri saya saja. Pendidikan saya punya, hormat saya punya, pangkat saya punya. Kalau untuk saya pribadi, saya sudah lebih dari cukup. Tapi ini pun nothing. Kalau sampai kita berhadapan dengan Bapa di surga dan ternyata kita belum melakukan kehendak Bapa, ini kan konyol saudaraku. Ini konyol. Saudara yang kaya, yang cantik, yang ganteng, yang berpendidikan tinggi pun nothing. Apalagi udah miskin, bodoh, belagu lagi. Apa yang Anda andalkan sebenarnya? Udah mati masuk neraka lagi. Coba, konyol sekali kan? Tetapi siapapun kita, tanpa melihat pangkat, gelar, kedudukan, atau kelebihan apapun, kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan Yesus, aku mau belajar seperti Engkau. Apapun yang kumiliki bukan sesuatu yang bernilai untuk kekekalan, kecuali semua kupersembahkan dan tidak kumiliki lagi. Saudara harus memilih Tuhan atau dunia. Harus memilih. Dan kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, kesempatan tak ternilai yang harus sungguh-sungguh kita manfaatkan. Selagi ada kesempatan, jangan sia-siakan. Di lembayung ujung kehidupan, saat gelopak mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir
perjalanan telah membujur kaku tubuh fana, bibir pun membisu tak berdaya, terasa sunyi, sepi dan hampa, seiring lalu sangkala. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa, kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terberi. Dengan menghayati tragisnya bagaimana bapak melepaskan anaknya, maka kita akan rela juga mengosongkan diri dan melepaskan semua hak hidup kita. Hak menikmati kesenangan dunia, hak memiliki ini, memiliki itu, hak dihormati, hak dianggap penting. Kita akan rela, saudaraku, dan belajar terus memiliki kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan ini merupakan petualangan yang hebat. Hidup menjadi petualangan yang hebat. Kalau petualangan kita hanya studi, bahkan itu walaupun itu studi ke luar negeri. Kalau petualangan kita hanya bisnis, walaupun Anda berhubungan dengan para pejabat tinggi dan para pembisnis kelas dunia, tetapi itu bukan petualangan hebat, karena semua akan berakhir, saudaraku sekalian. Tapi petualangan berjalan dengan Tuhan, menyangkal diri, melepaskan semua hak, kita melepaskan, rela dikosongkan, kita mati sebelum mati, kita rela melepaskan semua hak-hak kita. Itu petualangan yang hebat. Dan saya mengajak saudara-saudara untuk memiliki petualangan yang hebat, yang hanya sekali dalam kenyataan jagat raya. Kalau namamu misalnya Rudi, hanya sekali engkau hidup di bumi. Di dalam fakta kenyataan di dalam jagat raya, tidak ada Rudi lain yang seperti ini. Itu hanya engkau, Rudi ini. Dan engkau hanya punya satu kali kesempatan. Dan itu singkat. Dan singkatnya kesempatanmu itu menentukan nasib kekalmu di kekekalan. Nasib kekalmu di kemudian hari. Oleh sebab itu, saudara, tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Tinggalkan dosa yang melukai hati Tuhan. Dan hari ini waktu kita menyambut roti dan anggur perjamuan kudus, kita mau berdamai dengan Tuhan. Kita mau berdamai dengan Tuhan dan memperbaharui hidup. Amin.